1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Esther Sulaiman dari GBI Shalom. Kami tadi berbincang tentang berkat di tengah krisis. Silahkan Kekasih Tuhan, Anda bisa menyusul bergabung lewat telepon 0315046000, SMS WA 081333060000. Ada beberapa yang sudah bergabung, Anda mau menyusul bisa segera. Sebelum nanti Bu Esther akan berpuisi untuk Anda. Tadi sudah ya. Oke, ada Koming di Jombang yang bergabung. Shalom Bu Esther. Shalom. Mau bertanya berkaitan dengan dengar suara Tuhan. Itu lewat hati atau pikiran atau bagaimana ya Bu? Dan apakah harus puasa dulu untuk bisa mendengar suara Tuhan? Itu dari hati ya. Kalau kita kan ada kontak dengan Tuhan itu selalu artinya itu tahu gitu loh. Roh Kudus kan bukan pasif tapi aktif. Ya tahu lah. Jadi kalau suara Tuhan dengar, bukan dengar langsung seperti kita ngomong gitu, tapi enggak, di hati itu pasti sudah tahu. Aku mendengar doamu gitu. Jadi enggak seperti orang talk show gitu, bukan, tapi ya memang hatinya tahu gitu. Oke, baik. Jadi nggak usah kata puasa. Nggak usah kata puasa ya. Tapi ada peka suara Tuhan. Peka suara Tuhan. Ya. Untuk membangun kepekaan ya pasti harus bangun hubungan dengan Tuhan. Iya, betul. Ya. Oke, berikutnya Bu, ada pertanyaan dari Ibu S. Shalom, selamat pagi Bu Esther. Selamat pagi. Bu, bagaimana cara menghadapi supaya hati saya ini tenang dan bisa berdoa? Bagaimana caranya supaya saya dilepaskan dari pergumulan saya, Bu? Dan berdoa yang benar itu yang bagaimana? Terima kasih, Tuhan berkati. Kita berdoa itu kan sebetulnya tidak, kalau perlu baru berdoa. Enggak perlu enggak berdoa kan, enggak toh. Doa itu kan napas. Doa itu adalah hubungan intim dengan Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita ada kegelisahan, ada apa, kita berdoa tapi ada penyerahan. Jadi kalau doa cuma minta ketenangan, doa minta Nggak bisa rasanya dapat itu dapat apa yang kita doakan gitu loh. Tapi kalau penyerahan, pasrah ambil Tuhan, doa dengan yakin, Tuhan pasti dengar gitu. Jadi banyak orang salah guna. Wah, kalau susah doa, kalau nggak susah nggak doa. Enggak, kalau sakit doa minta kesembuhan. Jadi seperti payung lah. Ya toh, hujan foto payung, nggak hujan buang. Jangan begitu. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu seperti intim sekali. Jadi Roh Kudus itu di hati itu tidak pernah padam. Terus mempunyai satu bimbingan yang membuat kita itu jadi hidupnya ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada damai, sukacita. Jadi baca firman juga enak. Firman yang kita baca itu masuk di hati. Bukan cuma dibaca atau seperti baca koran, bukan. Tapi seperti wejangan petunjuk Tuhan supaya kita tidak jalan salah gitu. Jadi pasti itu Tuhan memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Menghadapi krisis corona ini tidak ada orang yang mengatakan wis terserah, besok mati sekarang mati ya enggak apa-apa. Lah itu penyerahan namanya. Ya toh, sudah hati putus asa itu dah. Enggaklah, kita pasti dilindungi lah sama Tuhan ya toh. Ya pasrah itu. Oke. Baik. Jadi bergantung sepenuhnya sama Tuhan begitu Bu ya. Betul. Mau Tuhan bikin apa aja sama hidup kita itu Tuhan pegang kendali ya. Betul. Baik, berikutnya ada seorang ibu di nomor belakang 6930. Shalom Bu Esther dan Mbak Wahyu. Shalom. Sebagai manusia seringkali saya ini merasa khawatir akan apa yang menjadi kenyataan hidup yang sulit ini. Padahal saya sudah doa, sudah baca firman, sudah saya lakukan tiap hari Bu. Tapi kenapa masih ada rasa khawatir ya? Saya harus bagaimana? Contohnya dalam kesulitan saat ini untuk memberi persembahan terasa sulit. Untuk kebutuhan yang ada kurang, tidak cukup. Bagaimana itu ya Bu? Apa yang harus saya lakukan? Saya tadi sudah kasih contoh mengenai janda Sarfat. Dia hanya mempunyai tepung 1 genggam, minyak sedikit. Kalau dia bikin roti, dia besok tuh makan, sudah besoknya mati. Tapi aneh itu.
Nabi Elia kenapa masih minta gitu loh? Sudah keadaannya krisis kok masih dimintai lagi? Diminta lagi. Kalau kita suka kasih persembahan zaman sekarang ini, waduh sulit sekali. Tapi Tuhan bilang cobailah akan daku, tidak akan aku apalagi perpuluhan. Tingkap-tingkap langit terbuka, berkat mengalir. Loh, sampai tingkap langit terbuka itu loh. Berkat mengalir. Terus kita tidak percaya, ya tidak ada berkat gitu loh. Kita kalau mendahulukan, wah kayak enakan pendeta, aku sih setengah mati, ya terserah lah. Itu analisa manusia ya memang begitu gitu loh. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, ya saya laksanakan. Saya sendiri juga ngalami begitu. Uang saya nih pas-pasan, terus ini ada orang lebih membutuhkan. Kalau tidak ditolong, mati dia, matang. Saya punya panti asuhan di Toraja itu. Waduh, pendetanya tuh hasil kerusuhan di Poso. Saya tampung. Dulu cuma 160, sekarang 200. Kalau tidak dikasih uang makan, mati satu-satu. Saya tuh berat juga. Tapi saya punya iman. Saya katakan kalau Tuhan yang nyuruh saya, masa Tuhan itu membiarkan saya gitu. Saya yakin lah dengan keadaan kayak apa saja saya bisa mengirim uang untuk bisa mereka makan. Walaupun cuma satu pendeta, satu orang 100.000 1 bulan. Itu kalau Surabaya masuk cukup. Tapi bagi mereka itu 1 bulan 100.000 itu cukup. Itu pun kadang saya tidak nyampe segitu. Karena kan kali 200 kan 20 juta. Nah saya sekarang ini tidak ada pelayanan, tidak ada pemasukan. Terus kayak apa saya ini? Tapi saya punya iman, saya yakin Tuhan tidak akan tinggalkan. Amin. Ada aja rezeki yang bisa saya nyampaikan dan bisa saya kirim sehingga mereka bisa hidup dan bisa mendoakan saya juga, dan semuanya berjalan dengan kekuatan Tuhan. Itu saja. Jadi itu adalah penyerahan total gitu. Tidak boleh pakai otak, pakai pikiran boleh, mikir ya pastilah ya. Tapi jangan dipikir sendiri ya, tidak kuat kalau dipikir sendiri mana kuat manusia. Pasrah aja. Tuhan kan bilang 1 Petrus 5 itu, serahkanlah khawatirmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Nah itu. Pegang firman Tuhan itu ya. Iya. Baik, berikutnya ada Lim Swilian, asal situ Bondo, tetangga nih jangan-jangan. Iya, tahu. Sekarang berada di Sidoarjo, Bu. Mohon didoakan, tangan kiri nyeri. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Ya, baik, nanti didoakan ya di akhir program ya. Namanya apa? Swilian. Oh, Swilian. Kenal Bu ya? Iya, itu kan satu gereja dengan saya. Oh iya. 53 tahun yang lalu. 53 tahun yang lalu, teman sekolah minggu. Oh iya. Oke. Baik, berikutnya ada Ibu Sandi Sara yang bergabung. Terima kasih banyak Bu Esther dan Wahyu sudah memberkati. Iya benar Bu Esther, di masa pandemi Tuhan percayakan kami merawat orang tua dan Tuhan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Amin. Sebuah kesaksian ya. Amin. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya Bu, ada Ibu di Sidoarjo. Shalom Bu Esther. Shalom. Saya hidup sendiri Bu, karena suami dan anak tunggal saya sudah dipanggil Tuhan. Kadang kalau saya mengingat kehidupan saya waktu saya masih muda, saya bantu kerja, saya sering jatuh dalam cobaan, tergoda pria lain, dan sekarang kalau saya ingat, saya suka bertanya, di mana Tuhan waktu itu? Kenapa saya dibiarkan saja? Kadang saya punya rasa kecewa yang masih saya tanyakan kepada Tuhan. Kok saya dibiarkan waktu itu melakukan hal itu? Itu bukan salahnya Tuhan, salahnya pribadi. Ya, kenapa kok terperdaya? Itu toh. Kalau nyesel kemudian kan tidak ada gunanya. Ya. Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Iya. Oke. Baik. Jadi nggak perlu menyesal Ibu ya? Nggak usah. Ya. Sudah jalan jauh itu. Baik. Berikutnya ada Bapak Santoso yang bergabung. Shalom Bu. Shalom. Saya ini mau dipakai untuk melayani Tuhan.
Tapi bagaimana cara memulainya, Bu? Maksudnya dalam dipakai itu macam-macam kan, karunianya macam-macam. Ya toh. Dalam bidang apa dia mau dipakai Tuhan? Ada orang tidak bisa khotbah, tapi dia dipakai keuangannya untuk mendukung pekabaran Injil. Ada seorang dokter, dia tidak bisa khotbah, tapi dia punya profesi dokter. Sehingga kalau saya sakit dia bilang, tidak usah Bu Esther, nanti saya bantu gitu ya, tolong. Akhirnya saya jadi sehat, gitu, dikasih obat ini, terus dikasih nasihat, gitu. Akhirnya saya ketolong gitu. Oke, jadi menjadi berkat sesuai dengan panggilan kita. Masing-masing. Karunianya. Jangan pengen jadi Bu Esther, seperti Bu Esther pintar puisi, nggak bisa juga ya. Tergantung. Panggilannya bukan itu ya, nggak usah maksa gitu. Tapi kalau memang bisa ya tidak masalah toh. Masa kita mesti seorang diri terus. Ada orang itu yang pengennya, saya pengen seperti Bu Esther, pintar khotbah, pintar puisi gitu. Itu kan karunianya masing-masing. Iya kan. Jangan maksa ya. Karunianya masing-masing. Oke. Iya. Baik, berikutnya ada Ibu MS yang bergabung, usia 65 tahun. Suami sudah dipanggil Tuhan belasan tahun yang lalu, Bu. Tapi kadang-kadang saya ini masih, kalau ingat saya masih menangis dan masih merindukan suami saya. Maaf Bu, bukan saya kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik kepada saya dan anak-anak. Kami diberkati, secara finansial kami sangat cukup. Saya hanya rindu kepada suami yang masih sangat kuat sampai hari ini. Dan itu bikin saya menangis. Saya harus bagaimana ya Bu? Kalau kenangan manis itu tidak akan terlupakan. Tetapi apakah itu menjadi kekuatan kita gitu loh. Saya juga ditinggal suami saya pada waktu saya di Papua. Saya tidak tahu yang menjaga anak saya yang perempuan. Tapi kalau kita memikirkan kenangan-kenangan yang sudah, itu tidak membuat kita jadi tetap kuat gitu. Tapi kita boleh mengenang, karena itu memang kekasih kita ya, sampai kapanpun tidak bisa hilang. Saya juga umurnya sekarang 75, tugas saya ini masih di gunung. Iya toh. Kaki saya ini patah 3 kali. Tapi saya pakai tongkat bisa naik. Tidak ada alasan lah. Umur tuh jalan sendiri kok. Tidak pusing saya. Tapi yang penting tuh kenangan boleh, tidak bisa lah. Misal, jangan ingat, dilupakan, tidak bisa. Tapi jangan fokus ke situ terus gitu. Kita kalau mau masih hidup dan kepengen panjang umur, fokus masa depan. Anak-anak kita, cucu kita, mantu kita, itu yang kita benahi gitu loh. Nah itu kan lebih bermanfaat ya. Yang sudah pulang kan enak, sudah di surga. Ya toh. Saya sendiri kalau lihat foto suami saya, tuh enak gitu ya, sudah di sana gitu ya, rasanya sama senyum gitu. Saya melihat semua kenangan itu ya ndak mungkin lupa gitu. Tapi apa bisa terus di situ fokusnya? Ndak boleh. Kerjaan kita ini banyak masih ya, selama Tuhan masih kasih kita panjang umur, ya kita harus kerjakan dulu yang akan datang ini gitu. Ya saya doakan dah Bu, supaya Tuhan memberikan kekuatan iman sehingga bisa mengatasi semuanya. Amin. Baik. Ke pertanyaan berikutnya, ada Ibu K yang bergabung. Shalom. Halo. Bu Esther. Ya. Usaha saya sepi Bu, sehingga tidak bisa memberi perpuluhan. Apakah saya berdosa ya Bu? Tidak berdosa. Karena semuanya ini sekarang keadaan pandemi begini nih bukan keharusan gitu loh. Jadi kalau memang ada pemasukan berapapun tetap mesti ada keuntungan, perpuluhan mesti harus gitu loh. Tapi kalau memang keadaan suasana begini tidak ada pemasukan, ya tidak usah ngasih perpuluhan, karena memang tidak ada gitu loh. Ya toh. Jadi kita tidak boleh memaksa. Itu namanya menyiksa diri sendiri. Tidak. Itu bukan berarti berdosa, tidak. Tuhan lebih tahu lah ya keuangan kita gitu loh. Baik. Ada Ibu Ana di Mojowarno. Shalom Bu Esther. Shalom. Dulu saya jemaat GBT Bethlehem Gayung Sari Bu, tahun 85 sampai 2011, Pendeta Esther Kusnindar.
Puji Tuhan, suara ibu masih kuat powernya. Terberkati Tuhan beserta ibu dan keluarga. Amin. Kenal ibu sejak lama mungkin ya. Iya. Oke, Tuhan berkati Bu Ana yang ada di Mojowarno ya. Berikutnya ada sebentar. Nomor belakang 1770. Selamat pagi Bu Esther dan Bu Wahyu. Selamat pagi. Seorang oma. Kontrakan saya bulan depan habis dan kami mengucap syukur di mana kami diperbolehkan tambah 1 tahun lagi tinggal. Mohon doa untuk dana ya Bu Esther. Amen. Supaya bulan depan bisa melunasi dalam 2 kali bayar dengan harga 10 juta. Terima kasih. Amen. Bu Esther. Amen. Tuhan berkati. Pasti Tuhan tolong. Nanti didoakan di akhir program ya. Ya, tulis ya. Ya. Mesti ditulis Bu ya. Iya. Nanti lupa nanti ya. Banyakan. Iya. Ada siapa tadi itu namanya? Tidak disebutkan, seorang oma. 0507 bertanya Bu. Ya. Bu Esther, bagaimana caranya supaya hidup saya ada kebahagiaan di hati? Bahagia itu dari hati juga. Ya, caranya gimana nih? Tanya kan Bu. Mau bahagia itu gimana ya? Nomor 1 ketenangan hidup dulu ya. Ketenangan hidup, bisa ngampuni orang, itu mengenai karakter sebetulnya. Mau tenang, mau damai, mau apa lagi, sukacita, baca firman, doa, pasti bahagialah. Mengampuni orang, suka suka memberi pertolongan. Itu sudah bahagia sebetulnya. Kalau bahagia tuh meminta seperti disco tidak mungkin. Ya toh. Bahagia itu dari hati juga gitu loh. Mau hatinya bahagia apa mau hatinya ruwet ya tergantung gitu loh. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, pastilah bahagia. Dan melaksanakan seperti Yosua tadi, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Perjalananmu berhasil, engkau akan beruntung. Nah itu, kalau sudah berhasil beruntung, pasti bahagia. Ya toh. Diberkati, pasti bahagia. Ya apa? Orang bisa guyu tuh kalau duit ada. Belum tentu Bu. Orang duitnya ada yang nggak bisa guyu. Ya itu salah sendiri. Tergantung. Makanya saya bilang tergantung. Oke. Baik, Ibu Sandi Sara menambahkan SMS-nya, WA-nya ya, yang tadi merawat orang tua. Kalau bayi bertumbuh hari ke hari tambah pintar, lansia tambah mundur. Ini buktinya lansia nggak mundur nih? Lansia loh Bre. Saya bukan lansia. Oh bukan ya? Apa? Masih pemuda. Oh masih pemuda ya? Enggak, setengah bayar. Setengah bayar. Itu kalau menurut WHO. Ya. Umur 0 sampai 17 anak-anak di bawah umur 18-65 pemuda 66 sampai 79 setengah bayar 80 sampai 99 orang tua 100 ke atas orang tua usia panjang. Tergantung mau minta panjang apa pendek. Itu dia. Ya tergantung hatinya toh. Ya, tapi kalau orang tuanya Bu Sandi Sara ini tubuh rohani masih menyala-nyala. Tidur pun ikut nyanyi, disetelkan lagu-lagu rohani di kamarnya 24 jam KKR. Harus terus memuji Tuhan ini. Iya. Luar biasa ini ya. Bagus itu. Baik. Berikutnya ada nanti minta nomor kontak Ibu Esther ya. Saya japri nanti ya lewat nomor 60.000. Baik, Bu Esther bisa ditutup perbincangan kita, disimpulkan dulu baru tutup dalam doa Bu. Itu yang tadi minta didoakan. Ini ya. Disimpulkan dulu dari apa yang disampaikan Ibu sepanjang perbincangan ini. Iya. Tadi khotbahnya ya. Iya. Oke. Berkat di tengah krisis itu adalah dikatakan berkat keselamatan. Jadi keselamatan itu melebihi berkat, ya toh. Berkat itu tidak hanya aplikasi uang. Tapi berkat itu keselamatan itu di atas segalanya, ya toh. 2, berkat damai sejahtera. Hidup tidak ada damai sejahtera, ya tidak enak toh. Kalau ada damai sejahtera, ada pandemi gini, tapi ada damai, tetap tidak masalah. 3, berkat kesehatan.
punya uang tapi sakit-sakitan, ya ndak enak. Tapi berkat kesehatan, dipelihara sama Tuhan, sehat, kuat, panjang umur. Makanya saya kalau doa, saya pegang ini, sehat, kuat, panjang umur, awet muda, diberkati, jadi berkat gitu, ya toh. 4, berkat kekayaan. Kaya itu tidak hanya aplikasi uang, tapi kaya kasih panjang umur. Wah, itu juga seneng itu ya. Kasih panjang umur, kaya itu tuh. Apalagi kasih duit, tambah seneng dia tuh. Kaya toh. 5, berkat berhasil dan beruntung. Berhasil beruntung itu seperti Yosua, tidak boleh lupa akan firman, tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Nah, caranya gimana? Karena ada hambatannya. Hambatannya itu manusia itu ya. Problemnya itu, persoalan itu pasti ada. Kalau orang atlet misalnya latihan terus dia, tidak mungkin langsung jadi hebat, tidak bisa, pasti ada masalahnya. 2, yaitu people, orang, kelompok sosial. Artinya orang itu seringkali ada banyak iri, banyak apalagi tidak senang sama kita, tapi kita tetap aja maju, ya toh. Saya juga seringkali difitnah. Waduh, di Amerika saya difitnah. Saya bilang, saya parah nih datang lagi ke sana, ke Amerika. Saya temui orangnya. Saya tidak berbuat kok saya dituduh macam-macam. Wah, akhirnya dia sadar. 3 itu adalah pressure, tekanan. Jadi kalau kita hidup ini supaya tetap diberkati sama Tuhan, supaya kita itu walaupun menghadapi tekanan tadi ya, banyak macam-macam ya toh, tekanan pikirannya suami yang sudah mati dipikirin. Yang mati itu tidak usah dipikirin, yang hidup ini loh dipikirin. Ya toh, yang mati itu sudah enak masuk surga. Yang hidup ini gimana gitu loh. Apakah bisa bertahan seperti yang sudah berangkat gitu loh. Nah, itu perlu didoakan, perlu dipikirin ya. Sekarang kita masuk dalam doa untuk Swilien. Tangan kirinya nyeri, Oma Yeti apalagi nih bisa lunas untuk kontrakan rumah. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan syukur buat pemberitaan firman Tuhan melalui Radio Sangkakala. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus biarlah di tengah-tengah krisis ini tetap diberkati sama Tuhan. Mereka yang mendengar dan mereka yang melakukan firman akan dijamah oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Tuhan, Swilien, yang saat ini tangan kirinya nyeri. Dalam nama Yesus, kau cabut setan iblis penyakit nyeri. Hancur dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan, kami doakan juga untuk Oma Yeti yang saat ini pergumulan keuangan untuk kontrak rumahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati adik kami Wahyu yang sudah memandu hamba dalam pelayanan di Radio Sangkakala. Kasih karunia Tuhan turun atas anakmu, atas hambahu yang setia melayani Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah Radio Sangkakala menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar firman Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Kami ingat juga pandemi Tuhan supaya segera berlalu di bumi Indonesia, di seluruh dunia, sehingga kegiatan gereja-gereja bisa dibuka Tuhan, dan semua kegiatan sosial maupun ekonomi bisa berjalan dengan seperti new Tuhan, mulai normal kembali Tuhan, dan Tuhan sendiri akan ambil alih pada mereka yang menangani pandemi ini supaya diberi kekuatan kesehatan, rumah-rumah sakit semuanya ditopang, ditolong sama Tuhan, banyak yang disembuhkan dari Tuhan. Tuhan sendiri akan ambil alih semuanya. Oh Bapak, terima kasih, belas kasihan Tuhan terjadi di bumi Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Tuhan, maupun juga Bapak Presiden Jokowi dengan wakil dan semua staf pengurus pusat sampai daerah. Tuhan memberkati pulau-pulau seluruh dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong supaya pandemi ini segera berlalu di bumi Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, banyak bangsa bertobat, banyak bangsa-bangsa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka juga diselamatkan. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur hamba naikkan kepadamu
dalam nama Yesus. Dengan iman katakan Amin. amin. Bu Esther, belum lengkap kalau belum puisi lagi. Satu puisi lagi, Bu. Puisi apa lagi? Terserah Ibu, mau tentang kehidupan? Nah. Oh, yang itu aja ya. Oke. Silakan. Ya sudah, tidak apa-apa. Puisi tentang kehidupan. Umur yang tersisa di saat ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab hari esok belum tentu jadi bagian dari diri kita. Sebab itu, jika hari berlalu, namun tiada kebaikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidaklah harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik, walau tak banyak orang yang mengenalimu. Namun kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan akan menentukan kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Selamat berjuang, saudara-saudariku. Selamat menabur kebaikan selalu dalam lingkungan keluarga, kerja, tempat tinggal, sahabat, dan handai tolan. Thank you, God bless you. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Esther. Terima Tuhan kasih memberkati Bu. Terima kasih. Dan kekasih Tuhan, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah bahwa semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.